Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Saudaraku yang terkasih, apakah saudaraku punya cita-cita atau ingin sekali kuliah di luar negeri? Dulu waktu saya masih remaja, saya berharap bisa kuliah di luar negeri. Tapi ternyata kuliah di luar negeri itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Selain karena biaya hidup, berpisah dengan keluarga, dan di sana biasanya menggunakan bahasa asing ya. Selain banyak hal lah yang harus kita pertimbangkan. Maka dari itu seringkali hanya orang-orang berada yang bisa kuliah di luar negeri atau orang-orang yang mendapatkan beasiswa dari negara yang bisa kuliah di luar negeri. Beberapa waktu yang lalu itu saya juga sudah coba lakukan. Ternyata memang tidak mudah. Berpisah dengan keluarga itu tidak mudah. Maka dari itu saat ini saya ingin memberikan pencerahan buat teman-teman berdasarkan beberapa pengalaman di mana saat saya berada di luar negeri, khususnya di Universitas Kuala Lumpur, paling tidak saya bisa memberikan gambarannya. Oke, saudaraku yang terkasih. Kuliah di luar negeri apa sih keuntungannya? Yang pertama, memperoleh ijazah dari institusi pendidikan luar negeri merupakan impian bagi banyak pelajar di Indonesia. Namun bagi lulusan yang ingin melanjutkan karir akademik atau profesional di dalam negeri, menyetarakan ijazah luar negeri menjadi langkah yang penting karena tidak semua ijazah dari luar negeri bisa diterima di Indonesia. Jadi ada yang namanya penyetaraan yang kita sebut sebagai matrikulasi, di mana ditunjuk di universitas-universitas di Indonesia, tentunya universitas tertentu untuk melakukan penyetaraan atau matrikulasi di sana apabila ada perbedaan kurikulum yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Di Indonesia kurikulum itu sudah disetujui oleh dikti nomenklaturnya. Jadi rangkaian mata kuliah yang diberikan itu berdasarkan persetujuan dikti. Jadi biasanya di semua kampus itu mata kuliahnya misalnya jurusan manajemen itu sama semuanya. Cuman nanti ada muatan-muatan lokal sebagai pembeda supaya kampus A berbeda dengan kampus B. Itu hanya sekian persen, kisaran 20-30%. Itu muatan mata kuliahnya yang ada berbeda sedikit dengan kampus-kampus di sekitarnya. Sisanya 70-80% itu sama. Nah, apabila di sini nomenklaturnya ternyata berbeda sama sekali, maka mahasiswa lulusan dari luar negeri akan dilakukan penyetaraan di Indonesia. Biasanya kampus-kampus yang digunakan untuk penyetaraan di Jakarta itu Universitas Indonesia. Nah, proses penyetaraan ini fungsinya untuk memastikan bahwa ijazah yang diperoleh di luar negeri itu diakui dan setara dengan standar pendidikan di Indonesia, sehingga dapat digunakan untuk keperluan akademik maupun pekerjaan. Keunggulan-keunggulan yang lain untuk kuliah di luar negeri adalah pengalaman akademik yang lebih baik, saudara. Kuliah di luar negeri seringkali memberikan akses ke program studi yang lebih beragam dan berkualitas tinggi. Mahasiswa dapat belajar dari dosen yang berpengalaman dan mendapatkan perspektif global dalam bidang studi mereka. Ya, kita akui di luar negeri seringkali ada beberapa kampus atau universitas yang memberikan teknologi yang canggih, yang lebih kompleks, dan lebih mengena dengan jajaran pengajar yang memang sudah terverifikasi secara internasional. Nah, kemudian peluang karir yang lebih luas. Lulusan dari universitas internasional seringkali lebih diminati oleh perusahaan global. Pengalaman internasional dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Ada beberapa pengalaman teman yang lulusan dari Amerika Serikat itu kalau mendaftar pekerjaan di Indonesia itu posisinya langsung bagus, saudara. Bisa jadi dia langsung asisten manajer ya, posisi-posisi yang bagus.
manajer ya. Bahkan di situ dia juga kandidat seorang direktur, misalnya direktur pemasaran, direktur keuangan dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada pengembangan pribadi. Tinggal dan belajar di negara asing, membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan hidup, kemandirian, kemampuan beradaptasi, komunikasi lintas budaya. Ini yang penting. Mereka bisa berbahasa dan memahami budaya-budaya setempat. Nah, pembelajarannya seperti ini itu tidak bisa didapatkan bagi mereka yang kuliah di dalam negeri. Karena budayanya ya itu aja. Apalagi kalau kuliah di Jawa, kemudian tinggalnya juga di Jawa ya. Misalkan saya orang Surabaya nih. Kemudian saya sudah tahu nih budaya Surabaya karena dari Procot saya di Surabaya. Kemudian saya kuliah di Surabaya juga dan saya bekerja di Surabaya juga, maka keragaman itu dia tidak dapatkan. Tapi kalau di luar negeri, keragaman itu dia dapatkan. Dan kemudian dia bisa bertahan hidup dengan baik. Saya bisa merasakan, saya hampir kehabisan uang waktu di Malaysia, di Kuala Lumpur. Nah, itu kehabisan uang, hampir kehabisan uang sehari 2 hari aja. Wah, rasanya seperti kiamat, saudara. Karena nggak ada teman yang bisa dipinjemin duit, minta transfer nggak semudah itu gitu ya. Jadi pada akhirnya pengalaman yang kedua, saya banyak menggunakan kartu kredit supaya saya bisa mengoperasionalkan segala sesuatu yang ada dengan satu nama, yaitu kartu kredit. Ini sangat membantu. Nah, berikutnya, bagaimana langkah-langkah mendaftar kuliah di luar negeri? Yang pertama adalah tentukan jurusan dan universitas. Pilih jurusan yang sesuai dengan minat dan tujuan karir Anda. Lakukan riset tentang universitas yang menawarkan program tersebut. Yang kedua, siapkan dokumen. Siapkan dokumen yang diperlukan seperti transkrip nilai, surat rekomendasi, sertifikat bahasa Inggris, baik itu TOEFL maupun IELTS ya. Kemudian itu harus karena kampus-kampus di luar negeri, contohnya Universitas Kuala Lumpur, itu kalau TOEFL-nya nggak 650 itu nggak bisa masuk loh. Makanya minimal itu dia ada sertifikat yang bisa ditunjukkan untuk dia bisa diterima di kampus tersebut. Dan pastikan kita memiliki atau memenuhi syarat akademik dan bahasa yang ditetapkan di universitas. Nah, berikutnya adalah perhatikan batas waktu pendaftaran. Setiap universitas memiliki tenggat waktu pendaftaran yang berbeda. Ada yang daftar mulai bulan 6, 7, 8 baru kuliah di bulan 9, semester gasal Indonesia ya. Atau bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3 kuliah, semester genap ya. Tapi kalau luar negeri ada yang dimulai di bulan 1, saudara. Seperti di UNIKIL itu mulainya di bulan 1. Jadi Anda bisa mulai mendaftar di bulan 10, 11, 12. Sangat mudah karena di sana itu terbuka sekali untuk teman-teman dari Indonesia. Apabila UNIKIL karena dia di bawah Kementerian MARA mendapatkan beasiswa nih mau dibagikan, kita yang dari Indonesia juga kebagian, bukan hanya mereka murid yang berasal dari Malaysia saja yang dapat. Nah, jadi ini memperhatikan batas waktu pendaftaran ini penting. Anda bisa menghubungi kami untuk menanyakan waktu pendaftaran tersebut. Yang berikutnya adalah cari beasiswa. Nah, banyak universitas dan organisasi menawarkan beasiswa untuk mahasiswa internasional. Anda bisa mencari informasi tentang beasiswa yang tersedia dan persyaratan untuk mendaftar. Ada LPDP, itu biasanya yang rutin memberikan beasiswa untuk masyarakat Indonesia, salah satunya. Ada juga yang lain-lain banyak, beberapa kementerian itu menyiapkan beasiswa. Nah, kemudian yang kelima adalah mengikuti proses pendaftaran. Setelah semua dokumen siap, ikuti prosedur pendaftaran yang ditentukan oleh universitas. Ini mungkin termasuk mengisi formulir, aplikasi yang online, dan membayar biaya pendaftaran. Nah, kita akan mengulik tentang penyetaraan ijazah.
Ini bukan dimaksudkan untuk menentukan diakui atau tidaknya ijazah dan gelar yang diperoleh seseorang dalam menempuh pendidikan di luar negeri. Akan tetapi lebih pada penentuan gelar yang diperoleh tersebut setara dengan ijazah jenjang pendidikan yang berlaku di Indonesia. Penyetaraan ijazah ini bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh para lulusan luar negeri, kecuali disyaratkan oleh tempat kerjanya atau pengguna stakeholder lulusan tersebut. Penyetaraan yang dilihat adalah sistem akademik, jumlah kredit yang diambil, kemudian masa studi, kualitas tugas akhir, jadi disertasinya, tesisnya itu juga dilihat juga. Kemudian masa tinggal di tempat di mana pendidikan tersebut ditempuh. Karena ada beberapa kampus yang hanya ini di semester pertama ini 2 minggu aja gitu ya. Kemudian lain-lainnya online. Ada yang full di sana beberapa bulan, setelah itu pulang. Ada yang kemudian per semester itu datang 2 kali, kemudian pulang. Ada juga yang full harus tinggal di sana selama masa pendidikan dia awal sampai akhir. Nah, jadi banyak ya macam-macam ya, tergantung dari kebijakan universitas-universitas tersebut. Nah, manfaat dari penyetaraan ijazah itu apa, saudaraku? Yang pertama tentu memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah Indonesia. Yang kedua, melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya. Dan yang ketiga, administrasi tenaga pendidik, baik itu guru maupun dosen, itu harus menyertakan penyetaraannya, sertifikat penyetaraan ya, atau satu kertas yang menunjukkan bahwa dia setara gitu dari Kemendikti. Nah, kemudian ini juga berlaku untuk perekrutan pegawai di institusi pemerintah dan swasta, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan karir di Indonesia karena itu harus dilampirkan. Dan bagi lulusan S1 luar negeri yang berencana melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi di Indonesia seperti jenjang master, misalnya S1-nya luar negeri nih, ya BBA ya, bachelor ya. Kemudian dia mau ambil S2 di Indonesia. Nah, penyetaraan ini penting, harus dilampirkan untuk melihat nomenklaturnya itu sama atau tidak. Apa yang dia pelajari di luar negeri itu paling tidak sama enggak dengan apa yang ada di Indonesia, seperti itu. Atau dari magister yang dia lulusan di luar negeri mau kuliah doktor di Indonesia, itu juga butuh penyetaraan. Nah, di mana di sini penyetaraan ijazah luar negeri merupakan salah satu syarat wajib pada beberapa kampus. Dan ijazah yang diterbitkan oleh lembaga luar negeri mungkin memiliki standar, kualifikasi, dan prosedur yang berbeda. Sehingga diperlukan penyesuaian atau verifikasi agar dapat diterima di Indonesia. Dan mengenali perbedaan ini menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang diperoleh di luar negeri sana sesuai dengan kebutuhan karir di dalam negeri. Dan keunggulan yang ada di ijazah lulusan dari luar negeri seringkali menjadi daya tarik bagi mahasiswa Indonesia. Salah satunya kelebihannya adalah pengakuan global terhadap kualitas pendidikan. Dan lulusan dari institusi internasional sering dianggap memiliki keterampilan yang lebih kompetitif karena terbiasa dengan lingkungan multikultural, metode pengajaran yang lebih modern, serta akses ke teknologi dan penelitian yang lebih maju. Dan selain itu, ijazah dari universitas luar negeri dapat membuka peluang kerja yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar negeri, karena jaringan alumni dan perusahaan mitra yang global. Pendidikan di luar negeri juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan bahasa asing. Sudah saya katakan tadi, karena di sana sehari-hari menggunakan bahasa asing ya, yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja yang semakin lama semakin mengglobal.
Dan keuntungan lainnya adalah pengalaman hidup di negara berbeda yang mengasah kemandirian, kemampuan adaptasi, sifat yang dihargai di pasar tenaga kerja. Dan lulusan dengan ijazah luar negeri seringkali lebih unggul dalam aspek komunikasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan karena terbiasa dengan berbagai pendekatan yang berbeda selama masa studi. Dan proses penyetaraan ijazah adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan agar dapat diakui di Indonesia. Proses ini memastikan bahwa ijazah tersebut setara dengan standar pendidikan di Indonesia, dan bagi beberapa profesi hal ini sangat penting diperhatikan sebelum memasuki dunia kerja di tanah air. Oke saudara, cukup sampai di sini. Oke, jangan lupa kalau Anda merasa konten ini bermanfaat, silahkan Anda like, comment, subscribe, dan share. Salam sehat semuanya.